ini insya Allah ada 3 waktu yang sangat berharga khususnya bagi kita. Yang pertama adalah hari ini kita menginjak di bulan Muharram, bulan momentum umat Islam, bulan awal penanggalan bulan Islam, dan juga momentum di mana menjadikan patokan Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah sebagai awal untuk membangun umat Islam yang lebih baik. Yang kedua adalah hari ini juga khususnya untuk bangsa Indonesia. Kita sekarang berada di bulan Agustus, bulan yang menjadi simbol kemerdekaan. Kemerdekaan menjadi bagian dari rahmat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi patut kita syukuri, karena masih banyak juga negara yang sangat susah sekali untuk bisa merdeka. Tapi alhamdulillah bangsa Indonesia diberi nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat kemerdekaan. Kita bisa beraktivitas sesuai dengan nilai-nilai dan apa yang kita kehendaki. Kita bisa beribadah dengan tenang, kita bisa berkegiatan berniaga dengan tenang, dan melakukan pendidikan juga dengan tenang. Maka karena itu bulan Agustus juga sebagai bulan momentum untuk membangun bangsa yang lebih baik. Diawali dari diri kita, mudah-mudahan menjadi kontribusi untuk bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Dan yang ketiga adalah waktu hari ini adalah malam Jumat, malam yang penuh berkah, di mana malam para malaikat selalu saja mendoakan kita, khususnya kepada orang-orang yang selalu hadir di majelis taklim. Satu langkah dihapuskan dosanya, satu langkah lagi diangkat derajatnya. Semakin banyak langkah ke masjid, semakin banyak langkah untuk bertolak ilmi, maka mudah-mudahan kita semua dihapuskan dosa-dosanya dan juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu, pada kegiatan malam ini insya Allah kita akan mengadakan tabligh akbar. Mari kita sama-sama mengawali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah untuk lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menyimak pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Rizky Bella. Kepada Ustadz Rizky Bella kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسارعوا
السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan apa yang telah dibacakan oleh Ustaz adalah akan balasan Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang dibacakannya dan umumnya kepada kita yang mendengarkannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum menginjak pada acara inti, insya Allah Ibadah Jamak ini menjadi awal momentum seperti itu. Awal momentum program Masjid Jami Ar-Rahmat melalui visi Masjid Ar-Rahmat Masjid Sejahtera. Insya Allah kita akan dengarkan sekilas program yang akan disampaikan oleh Bapak kami tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Para bapak ibu jamaah Masjid Ar-Rahmat yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah terbentuknya kepengurusan DKM, ada beberapa program yang mungkin sudah berjalan sesuai
seperti dari UPJ di 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 kepengurusan Masjid Ar-Rahmat sendiri sekarang ada beberapa bidang yang lebih khusus, yaitu ada UPJ, ada bidang kajian Islam, ada bidang pendidikan dan kaderisasi, yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya untuk jamaah Masjid Ar-Rahmat. Program dari UPJ ada yang sudah menyebar berupa Kenslein Ar-Rahmat yang mungkin Bapak dan Ibu udah ada yang mendapat sebaran dari Kenslein tersebut, dan yang belum bisa menghubungi atau nanti ada petugas yang akan mengantarkan ke rumah Bapak-bapak atau Ibu sekalian. Dan dari UPJ sendiri seperti yang tertera di banner, ada beberapa program dari UPJ seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan kepada jemaah Masjid Ar-Rahmat yang ingin melakukan diswab, silakan bisa menghubungi Bapak Nanang Rahayu atau ke pengurus yang lainnya. Sementara pada saat ini kita melaksanakan kegiatan tabligh akbar yang dari bidang kajian Islam yang dikepalai oleh Bapak Asep Mulyana. Alhamdulillah kita pada malam ini dapat melaksanakan tabligh akbar untuk yang pertama kalinya dari kepengurusan yang baru terbentuk gitu. Dan dari bidang pendidikan dan kaderisasi ada beberapa program yang mungkin untuk membina terutama anak-anak di bawah umur. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menitipkan anak-anaknya untuk dididik di Masjid Ar-Rahmat, dan insya Allah untuk kaderisasi nanti dari bidang pendidikan sendiri akan melaksanakan pelatihan jenazah bagi yang berminat untuk melakukan pelatihan jenazah. Silakan menghubungi Kepala Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, yaitu Bu Rizky Haryati. Sesuai dengan visi Masjid Sejahtera, mudah-mudahan kedepannya ini masjid bisa sejahtera sesuai dengan keinginan kita bersama. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilapan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yayan yang menyampaikan sekilas visi program Masjid Jami Ar-Rahmat dan Masjid Sejahtera. Saya sedikit sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membalas kebaikan-kebaikan kecil itu dengan balasan yang sangat besar. Walaupun kita bersedekah hanya dengan sebutir kurma, tapi itu bisa meredam api neraka. Apalagi dengan kenceleng, dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, dan selalu hadir di majelis taklim, maka sebetulnya kita betul-betul mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali. Ini yang membangun masjid banyak sekali, ada yang dari RW 15, ada yang dari lingkungan RW 15, ada juga yang sudah almarhumah, tetapi beliau mendapatkan manfaat dari amal yang telah beliau kontribusikan kepada Masjid Jami Ar-Rahmat. Khususnya ketika kita mengadakan tabligh akbar, bahwa setiap kita yang duduk di sini pun akan mengalir
kepada yang telah memberikan donasinya, kontribusinya kepada Masjid Jamiah Rahmat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang tertarik atau berminat untuk mensupport program-program kegiatan Masjid Jamiah Rahmat bisa langsung kepada Bapak Nandang, kepada DKM, kepada Wiki, kepada Bapak Yaya. Minta informasinya, insya Allah nanti akan kita terus kembangkan menjadi betul-betul terwujudnya masjid yang sejahtera. Sejahtera untuk umatnya dan sejahtera untuk umat Islam. Baik, kita langsung saja meminjam kepada acara inti. Insya Allah tausiah tabligh akbar akan disampaikan oleh Bapak Ismail Solihin STMSI. Kepada Bapak Ismail kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa alladhi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, hadirin sadayana anu kusim kuring dihormat sareng dibika cinta. Insyaallah dicintai semuanya. Ari pangaosan namanya hampir sami wae nu hadirna sakieu wae. Tapi nu ripuh mah ayeuna kumaha geus kolot kitu nya. Pada nangtung nih, rada haradese ya tos sepuh ayeuna mah. Janten pantas disebut sesepuh intinya. Sanes ilmuna tapi memang geus kolot gitu. Ibu sareng bapak sadayana ngarana tegang deui ge mun tegang ki sadayana. Ongkos ge tara tegang mun tegang. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ditepangkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina keadaan sehat walafiatnya satos RW 15 digempur dengan COVID-19. Alhamdulillah ini LC didinya lolos COVID gitu. Sanes LC gelar gitu ya. Tapi lolos COVID. Alhamdulillah orang sadayana biasa dikumpulkan ke Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu anu dina wengi ieu urang sadayana bade ngabahas sababaraha hal. Ibu sareng bapak sadayana, Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an mengingatkeun pada saat Allah Subhanahu wa taala akan menciriah. Nah, padahal seorang malaikat mah setiap hari itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Janten daya deui pada malaikat mah tasbih ke Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Di mana malaikat biasa uningan gitu? Nah, saur seorang ilmuwan Islam Ali Syariati, malaikatnya ninggal kunaon jalmi tengke biasa memiliki potensi seperti itu karena ditinggal dina bahan bakuna. Nyaeta bahan bakuna teh min turab tina tanah dia. Jadi karena manusia diciptakan dari tanah, ya kurang lebih nangke kalakuanana juga gitu ya. Nah, tapi kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dina ayat saterasna, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Dan secara tidak langsung ayat ini memberikan negasi, memberikan penolakan. Lain itu maksud Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun jalmi di muka bumi ieu. Dan sanes piwarang berbuat kerusakan, sanes piwarang berbuat ya saling membunuh atau berperang. Sanes eta tujuan Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun jalmi di alam dunia ini. Nah kunaon jika kitu, margi jalmi teh salian
diciptakan min turabin, tapi oke ditiupkan karena diri jalmi ruh Allah Subhanahu wa taala. Jantan so mangga dibagikan lagu konsumsina. Ini jadi mengganggu konsentrasi gitu. Ya. Aduh. Sieunang ke geus menang konsumsi langsung uih. Wah, celaka. Mangga dibagikan heula. Sok singrine. Tenang we dari mah pengawasan internal. Bila bade dituang mangga sok tong ditinggal we. Da tuangnya udah mah. Asal tong ngobrol we gitu ya. Ya. Atau sadayana hari khotib dari pasihan jadi kumaha? Precision. Ya. Maka orang keras kininya nggak tertunu ya, karena ini materinya ditundukkan nih mah. Dugi ke mana tadi? Jadi pohon. Ya. Jadi diciptakan dari tanah manusia itu, tapi kemudian diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Taruh jalmi ieu nu nyanak jalmi benten sareng makhluk nu sanesna, ibu sareng bapak sadayana. Janten ruh ieu anu kemudian nanti akan bersemayam di dalam diri manusia, dan manusia itu diberikan qalbu ku Allah Subhanahu wa taala. Janten dengan qalbu urang, upami urang sadayana parantos dewasa, eta dipaparinan malaikat anu disebut malaikat mulhim, malaikat ilham. Jadi setiap hari kita bisa mendengarkan bisikan hati kita. Ya, ibu bapak kan di masjid dia hati mau berbisik terus ya. Kaduhung ngilu pengajian Pak Ismail, materi nate rame mending larajo andin gitu ya. Misalnya gitu. Ayah begitu? Ayah. Nah, buat tuh tiga. Kaduhung ya. Nah, ada juga yang ari wajahna meninggal abdi, tapi ari pikiran bukan menuju di mana. Nah, sahan gitu. Kita hebatna jalmi. Jadi abdi ge upami menuju masihan kuliah bu ke mahasiswa. Katingali mahasiswa teh wah serius ningali abdi, padahal pikiran mah juga ke gimana. Ya, itu hebatnya manusia, karena manusia itu punya kolbu. Dan kolbu ini bisa melayang-layang kemana-mana, ya. Biasa malalun kolbu namanya, biasa pancet ke Allah Subhanahu wa taala. Saya kumaha urang sadayana memperlakukan kolbu kita. Nah, ibu serang bapak sadayana, ruh dan kolbu inilah yang membawa manusia menjadi hebat, ya. Jadi jalan kita aya nu luar biasa karena kolbunya. Dina hadis disebutkan, sanes hadis saresna ieu teh perkataan Ali bin Abi Thalib saresna mah teras dikutip deui ku Imam Al-Ghazali. Sorry Imam Al-Ghazali, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman teh tiasa naik, tiasa turun, ya. Janten kolbu jalmi mah teu aya nu tetep. Aya nu keur semangat ka masjid semangat gitu ya. Aya nu nuju tempurun ka masjid ningali masjid ya, ngaberi gidi gitu ya. Hoream teh ngidit ka Masjid Ar-Rahman. Nah, itu kolbu ya. Kolbu itu naik turun. Saur Imam Al-Ghazali, yazidu bi ta'ah. Iman itu akan naik pada saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan umpami orang menjaga sholat kita, ya, menjaga zikir kita misalnya, ya, menjaga ibadah-ibadah makhluk kita, insya Allah iman orang naik. Dan iman naik ini tidak ada batasnya, masing-masing jadi benten-benten.
ku iman-imanna sahabat Rasul ka Allah Subhanahu wa taala dugi ka Abu Bakar As-Siddiq mah menginfakkan seluruh hartanya, diinfakkeun hartana sadayana, ditaros ku Rasulullah sareng para sahabat senior ari kanggo anjeun naon sareng keluarga, cukup we kanggo abdi mah sareng keluarga Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, eta mah iman nu geus hiber ka cidaluhurna. Nah, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita suka terbang iman itu setinggi-tingginya ya. Luar biasa. Dan itu adalah salah satu anugerah kepada manusia. Dan nikmat kalau kita merasakan hal seperti itu. Tapi kadang-kadang kita juga terpuruk pisan iman teh. Wayan kusu bil maksiat. Iman itu bisa menurun, bahkan upami ninggal tina bahasa nama poso itu artinya hilang, ya, hilang sama sekali. Bil maksiat karena maksiat. Maksiatnya maksudnya sanes lacur, sanes naon sanesnya. Eta ge bagian dari maksiat. Tapi maksiatnya yang dimaksud di sini adalah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat alim, ya. Kita puasa alim, ya. Kan aya di dieu mah kapungkur nu piwarang saum gitu nya. Nu sanes pasar raum dia mah alhamdulillah abdi mah teh kabita kudu puasa. Ya. Aya jalan situnya. Nah, batur saum dia teh saum, ya. Kita zakat, komo zakat mah ieu panghese-hesena. Jadi aya peribahasa Sunda keket mengkene. Jadi keket mengkene teh tangannya kajero gitu nya, cap jahe gitu ya. Nah, merege hese bahasa India nama. Nah, alim pisan zakat, infak, sedekah gitu ya. Karena nanti yang kita sesali pada saat kita sudah meninggalkan dunia ini adalah urang teh teu sedekah. Jamin utos maot teh gogorowokan di alam kuburna, balikeun ka dunia sakedeung we. Pada sodak, mungkin bakal sodako, gitu ya. Berarti sodako teh luar biasa, nulungan orang di alam kubur. Tapi kumargi amalna hebat, janten seueur jalmi nu hese sodakona. Ya, perasaan teh mun sodako saeutik ge beak harta teh gitu nya. Tapi ari dipake shopping ka mall, teu nanaon gitu nya. Nah eta pinter nasetan mah. Jadi ari anu pirugieun urang dunia akhirat di budak-budak. Duit kasebut jalan ini hayang divaksin ayeuna kunaon? Margi supaya bisa kamu, ya, supaya biasa ngagesek langkung seueur di mall. Nah, jadi hati-hati. Nah, jami seueur ayeuna nu hoyong divaksin gara-gara supados biasa angkat kamu. Ya, hari di RW 15 mah balalageun lah. Hoyong divaksina memang niatna supados tidak jadi OTG gitu ya, tidak menulari kepada orang yang lain. Ibu sareng bapak sadayana janten jalmi teh diciptakeun ku Allah sakali deui sanes sebagai perusak dunia, sanes tukang perang, ya. Jadi aya maksud Allah ngajantenkeun jalmi teh anu langkung ti kitu manfaatna. Tah urang korehan naon maksana Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun jalmi menurut ajaran Islam. Ya, menurut ajaran Islam. Nah, upami urang ningali tina sejarah ibu sareng bapak sadayana aya masana Rasulullah teh berperang. Perang morongkah pisan ya perang Badar. Margi di perang Badar mah malaikat wae dugi katurun. Ya, ngabantosan pasukan Rasulullah margi jumlahna teu saimbang. Seorang kene jumlah kafirin Quraisy. Dan dengan adanya perang Badar ini Rasulullah kemudian mendapatkan kemenangan yang besar. Ya, dibantuan ku malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum perang Badar ini berkecamuk, Rasul teh sami da jalmi jiga urangnya aya kasieun mah. Ya. Dugi kana doana ge Rasul teh jiga nu maksa ka Allah Subhanahu wa taala teh upami mah dina perang ieu nepi ka eleh kaum muslimin ge moal aya di nyembah Allah Subhanahu wa taala kasarna mah kitu. Rasul teh ngadoana gitu ya.
Nah, dugika Allah ngarungsurkeun pertolongan malaikat Allah Subhanahu wa taala, pasukan nu teu katingali supaya Rasulullah menang gitu ya di dalam peperangan Badar ya. Nah, Ibu sareng Bapak sadayana, perang Badar itu kemudian diikuti dengan beberapa peperangan lain ya setelah Rasul hijrah ke Madinah. Jadi ada perang Parit ya. Kemudian ada beberapa peperangan yang besar, perang Uhud ya. Nah, itu adalah peperangan untuk menjadikan Islam ini agama yang memiliki kemerdekaan. Janten teu dijajah deui gitu ya ku kaum musyrikin Quraisy atanapi ku paham-paham anu aya di sekitar Jazirah Arab. Karena Jazirah Arab mah dininya teh aya nu disebut kaum Romawi ya. Kaum Romawi itu waktu itu penguasa dunia. Ada kaum Sasanid. Sasanid teh kaum Persia. Jadi Persia teh kapungkur kekuatan dunia, Iran ayeuna gitu ya. Nah, itu sama mengancam keberadaan Islam. Nah, jadi pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, terjadi beberapa peperangan yang memungkinkan agama Islam ini berkembang. Tapi setelah agama Islam ini damai, Ibu sareng Bapak sadayana teu aya peperangan, Rasulullah ngadamel perjanjian yang kemudian terkenal sampai hari ini yang disebut perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu intinya Rasulullah menjamin kebebasan beragama. Ya, dengan prinsip lakum dinukum waliyadin ya. Nah, ini yang harus kita pegang bersama. Jadi upami urang menuju damai jika ayeuna tong neangan musuh. Itu yang perlu kita perhatikan bersama. Jadi sekali lagi tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk saling meniadakan. Jadi orang sanes kita papaseaan jeung non muslim henteu, sama sekali tidak. Ya, kalau kondisinya sedang damai, kita hidup berdampingan secara damai. Nah, pada saat pemerintahan Islam dulu memang ada yang disebut dengan jizyah. Ya, kewajiban membayar pajak karena di kaum muslimin atos aya zakat ya. Nah, ya sama saja sebenarnya mah kedudukannya mirip lah antara jizyah dengan zakat itu. Nah, jizyah ini diberlakukan bagi kaum zimmi, ahlu zimmah. Jadi orang-orang yang non muslim. Nah, mereka dilindungi oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian yang kedua, di masa Rasulullah Muhammad SAW di Madinah itu ditetapkan syariat Jum'ah. Nah, ini yang harus kita pahami bersama Ibu sareng Bapak sadayana. Salat Jum'ah teh pertama kali diadakan di Masjid Madinah. Tapi Masjid Madinah teh jangan kita persepsikan semegah sekarang. Jadi disebut Masjid Madinah teh teu aya dindingan. Ya, tidak ada dindingnya. Hanya ada batas-batas masjid saja. Sehingga kalau ada orang lewat di luar masjidnya ketinggali. Nah, pada saat pertama kali ditetapkan syariat Jumat, tiba-tiba datanglah rombongan dari Syam, pedagang, ya. Nunamina pedagang tiba heula pikaina sami raramean tatabuhan gitu ya. Nah, mereka juga tatabuhan sama. Sehingga jamaah sholat Jumat pertama kali itu bubar sadayana. Dina Al-Quran surat Al-Hujurat disebutkan wataraku qaiman ya. Dina Al-Hasr ya, bukan Al-Hujurat. Dina surat Al-Hasr disebutkan Rasulullah ditinggalkan sendiri berdiri di atas mimbar. Jamaahnya kabur. Abi sering ngawatiban di Ar-Rahman, salieur-lieurna jamaah Ar-Rahman intinya. Da can aya meninggalkeun khatib. Jadi lebih lieur kena jamaah Rasulullah lah gitu ya. Aya nu dagang langsung bubar sadayana gitu ya. Menyambut orang-orang yang dagang gitu. Nah, itu di surat Al-Jumu'ah bukan di surat Al-Hasr. Di surat Al-Jumu'ah itu disebutkan ya.
wa idza ra'aw tijaratan aw lahban faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Ketika mereka melihat ya nu dagang tatabulhan jeung aya dina karamean, faddu ilaiha, mereka itu bubar mendekati orang yang dagang itu, wa tarakuka qa'iman, dan membiarkanmu Muhammad berdiri di atas mimbar. Ternyata ayat di surat Al-Jumu'ah disebutkan. Kajanten pertama kali khutbah Jumu'ah mah wah gagal total gitu ya. Karena jamaahnya bubar. Nah, alhamdulillah di Masjid Ar-Rahman dacan kajantenan juga gitu. Ya, alhamdulillah oke, dacan kajantenan salat Jumat khotibah gitu ya. Karena ada juga masjid yang pas salat Jumat wah sibuk neangan khotib gitu ya. Abdi kantor Jumatan di Cijagra, eta mah sanes badai janten khotib. Begitu pas waktuna kedah Jumatan, khotibna teu cumping, juga kunaon ya. Dugi ka DKM naroskeun saha nu bade khutbah. Ya kapaksa itu di Jumatan batal, abdi ngajukeun diri gitu ya, menjadi khotib dadakan. Ya mudah-mudahan tong aya masjid dugi ka kitu nya, dugi ka teu aya khotib. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, zaman Rasul mah sampai bubar itu yang Jumatan itu karena ada perdagangan. Nah, yang sering kali kita lupakan, Jumat itu spiritnya harusnya kita miliki sampai hari ini. Yang saya maksudkan begini, Bu. Nama-nama hari itu dulu ada kaitannya dengan sesembahan, Bu. Jadi kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris misalnya masih kita lihat ada yang disebut dengan Saturday misalnya ya, hari Sabtu besok ini kita sebut Saturday. Nah, Saturday itu memang hari yang diperuntukkan untuk menyembah dewa Saturnus ya. Jadi ada unsur Heleniknya, ada unsur sesembahan peninggalan dari tradisi Yunani kuno. Nah, ada yang disebut dengan Sunday, ya. Sunday itu hari matahari, karena dewa paling tinggi itu disebut Dewa Ra, ya. Dewa Ra itu dewa matahari. Nah, itu jadi sesembahan tertinggi. Nah, disebut oge Minggu oleh orang-orang Nasrani, karena begini, di dalam kepercayaan Nasrani sama. Dunia ini, alam semesta ini diciptakan fi-sittati ayyam, di dalam waktu 6 hari. Tapi hari ayat 7. Tadi hari ke-7 kumaha tuh? Ya, dimaknai oleh orang-orang Nasrani Deus Otiosus, ya, Tuhan beristirahat. Nah, sehingga mereka pun tidak bekerja hari Minggu, ya. Karena Tuhan pun sedang beristirahat. Jadi Allah Subhanahu wa taala istirahat hari Minggu ya. Dari mencipta alam semesta ini ya. Ya sah-sah saja gitu ya, penafsiran seperti itu. Dan upami ingin doanya diterima ya kudu jam kerja deui gitu ya. Ya punten. Setelah Islam datang, nama hari itu diganti dengan bilangan saja. Jadi hari pertama Al-Ahad ya, dari kata wahid. Hari kedua Al-Isnaini, Senin gitu ya. Hari ketiga As-Salis, Selasa. Hari keempat Al-Arba, Rebo gitu ya. Hari kelima Al-Khamis ya, Kamis. Nah, kecuali hari keenam. Hari keenam itu disebut Al-Jum'ah, hari berkumpul. Pertama untuk melaksanakan sholat Jumat, karena kalau kita melaksanakan sholat Jumat, khotib acan naik mimbar, kita sudah hadir di masjid, maka kalau sholat Jumatnya diterima, samingon kan dosa orang dihampura ke Allah Subhanahu wa taala. Upami ibu-ibu joyogikeun misalnya sarungna ya, baju kokona kanggo suami untuk pergi Jumat, ibu dapat pahala Jumat walaupun tidak Jumatan. Nah, makanya Kabu RW abdi pernah keberatan bank sampah hari Jumat. Ya,
terus terang aja alasannya karena itu lain pernah kotoran hari Jumat pek wae gitu. Nah cuman tidak bisa menyediakan baju untuk suaminya gitu ya, karena kalau menyediakan baju untuk suaminya anjeunna kenging pahala Jumat walaupun tidak Jumatan. Komedi Iran mah ibu-ibu Jumatan, kan di urang mah teu ya, di paham Sunni itu rata-rata kita tidak Jumatan. Jadi karunia ke ibu-ibu nanti nggak dapat pahala Jumat ya. Kalau ibu-ibu misalnya menyediakan makan bagi suami di hari Jumat, benten sareng di hari yang lain yang pahalana. Nah ya kedah terang ilmu bu ibadah mah. Dan hari Jumat mah wayahna ibu sedia segala sesuatunya gitu ya. Tinggawitan yang soft gitu ya, yang lembut-lembut sampai ya yang menyediakan baju dan sebagainya gitu ya, karena sama-sama mencari pahala, sama-sama mencari pahala. Nah hari ketujuh ya disebut as-sab'ah. Nah ibu sareng bapak sadayana orang bahas dinten Jumat. Dinten Jumat teh awal-awal Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muslimin teh tiap Jumat musyawarah dipimpin Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang jarang disebutkan di dalam sejarah, sehingga kita kehilangan arah di dalam memaknai sholat Jumat. Saat sholat Jumat memang ada perintah fantasiru fil ardi, tapi sok awas dina tafsir ya, awas dina sirah ya, dina sirah dina sejarah Islam. Perintah itu berselang ya, ada jeda waktu kurang lebih 1,5 tahun ya. Ayat itu teh memang nyambung tapi tidak instan gitu ya, kalau kita lihat asbabun nuzul. Jadi selama 1,5 tahun teh Rasulullah teh ngumpulkeun sahabat sesudah Jumat. Kanggo naon? Ngabagi harta. Margi umat Islam teh hijrah di Mekah ke Madinah teu boga naon. Mereka itu betul-betul miskin, ditinggalkan hartana sadayana di Makkah hanya untuk hijrah ke Madinah. Nya cek paribasa Sunda nama ngan mawa awak sakujur gitu ya, dan perbekalan apa adanya. Nah kaum Ansor itu menolong orang yang hijrah, kaum Muhajirin itu dengan pertolongan yang luar biasa. Di dalam surah Al-Hasr itu disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu mengulurkan tangan untuk menolong orang-orang Muhajirin ya, dengan pertolongan yang luar biasa. Walaupun dengan berbuat seperti itu mereka pun kesusahan. Nah, iya hebatnya ya. Jadi ini ibro bagi kita, munulungan batur tong asal-asalan, jangan artifisial. Boga dulur butuh 1 juta, diberi 10.000, wah eta mah penghinaan, ya. Lain penghinaan maksudnya pilih lepat memaknai kepantas gitu ya. Atau butuh 1 juta bantuan 500.000 itu setengah. Mun urang kagungan duit pas dijeun 1 juta bigeun kabeh dan keke ditulungan deui ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, di waktu iman abdi keur naik, Bapak Ibu sadayana minang turunna ya. Naik nama kan sabaraha kali gitu, tapi lebih sering turun. Abdi kenging artos 15 juta. Kapun bojo langsung nyarios, "Mah, ieu teh duit teh can puguh milik urang." Ya, tiba-tiba ayah saudara, ya, Guslami pisan tara bersilaturahmi, butuh duit, margi ayah mau dioperasi, ya. Sabaraha proyekina 15 juta, pas pisan. Nabi naroskeun ka pun bojo, mah lamun urang bener iman ka Allah bikeun kabeh. Hari itu ada iman keur mantengnya dibikeun kabehanana. Pake lila teh digantianana, aduh. Jika liur renang gitu ya, jadi loba hutang gitu ya, ya jaga gantian gitu. Nah, ya tapi kita harus yakin ku pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak detik itu ditolong
tapi hidup kita menjadi jauh lebih mudah. Di pasihan jalan ku Allah Subhanahu wa taala ada berbagai macam kemudahan. Nah, ini harus jadi keyakinan kita, dan itu adalah keyakinan orang-orang Ansor. Jadi orang Ansor teh nulungan teh luar biasa. Kagungan bumi dua bikin hiji, ya. Kan orang mau geus kagungan bumi dua yang 5, ya. Mau ditambahan dulu ya. Boleh-boleh saja sih, tapi biasanya jadi pohon ke akhirat. Ya, pohon ke akhirat. Jadi dunia teh bukan dimanfaatkan untuk akhirat. Ya, lebaran ke orang komitos uih ke akhirat, nyesel kita. Kunaon orang baheula teh impak gede. Ya. Nah, jadi Jumat itu digunakan untuk membagi harta. Jantan eta teh mangrupikeun hiji pengejawantahan, yang hiji penerapan tina prinsip Islam. Dina Islam jalmi teh kahiji kudu ta'aruf, ya, saling mengenal. Kedua harus silaturahmi, ya, menjaga hubungan kasih sayang. Surah Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi, inna rahmati minallah la tanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmati Allah mau turun ke hiji kaum anu di jerona aya jalmi anu mutuskeun silaturahmi. Jadi hati-hati kalau kita memutuskan silaturahmi dengan sesama muslim. Jangan sampai kita yang memutuskan silaturahmi. Urang mah kedatras berusaha untuk menyambungkan silaturahmi. Lain sieun ku image, lain sieun ku apa ya? Ayeuna mah kan musim ini gitu ya. Musim penciptaan, lain ku citra-citra teh, tapi urang sieun ku Allah. Tetangga itu sudah dipilihkan Allah. Si eta teh imahna kudu deukeut urang. Jadi rek hade rek goreng tarima we. Naon ayeuna da jalmi mah cek pangkos teh mah tidak ada orang yang jelek kabeh teu gitu ya. Aya we sisi baikna. Nah, kita harus bisa menerima sisi baik seseorang walaupun ada kekurangannya, ya. Kekurangannya mah sangakeun ka Allah gitu ya. Kebaikannya yang kita kenal. Ya, sehingga kita lebih nyaman kalau berhubungan dengan orang, tidak memelihara dendam. Dan bahaya al-hikid itu merusak kita dan merusak rezeki kita. Rezeki orang mah kedah barokah, ibu sareng bapak sadayana, mari orang mah yakin ke Allah. Pamit yakin mah ya paduli teuing, gitu ya. Kumargi orang mah iman ke Allah, wayahna dina hirup teh kudu percaya karena barokah. Jadi jangan sampai kita memutuskan silaturahmi, kudu silaturahmi. Nah, kemudian yang ketiga, kita itu harus saling menolong, ta'awun. Mari ya tadi diperintahkan di Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jangan orang sadayana dina hirup ieu kudu silih tulungan. Jangan sampai ada tetangga kita kesusahan, kita diam saja. Eta mah rada berat urang ngaku muslimna. Aya tetangga urang terang pisan ripuh hirupna teh. Jadi tulungan ku urang sadayana eta rada berat ngaku Islam. Ya, karena perilaku Islam teh gitu. Sampai Nabi itu menjelaskan isyhadu bi anna muslimin itu diantaranya adalah sok saksikan yang orang teh kaum muslimin, diantaranya adalah mau membantu orang lain sesama muslim. Ya, nah ibu sareng bapak sadayana terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Kang Yaya, di masjid ini kita membentuk Baitul Mal. Nah Baitul Mal teh ibu sareng bapak sadayana dibentuk ku Rasulullah di Madinah. Ini yang perlu kita pahami. Jadi Baitul Mal itu kementerian sosial kecil, anu basisnya di masjid. Ya ada di Indonesia kan aya kementerian sosialnya, nusuk ngabagi-bagi BST, lain harta 2,5% ini. Lain inget ke masjidna sanes, ya. Engke mah pada saat sakaratul maut nu dipeta teh nyawa urang.
Ya, diperintah ku Allah Subhanahu wa taala. Urang didikeun gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak melazimkan diri memenuhi panggilan Allah, apakah melalui haji, apakah melalui umroh, apakah melalui zakat, infak, sedekah gitu ya, kan ini disuruhkan ke Allah. Nah, ataukah melalui sholat berjamaah, pilih gitu ya, sakaratul urang janten abot. Nah, upamanya sakaratul maut urang abot, aduh, kacida rugina urang sadayana. Nah, janten ibu sareng bapak sadayana, abdi mengajak para jamaah pada saat kita sudah merdeka sekarang ini, kita syukuri kemerdekaan kita ini dengan mengisinya melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi ibadahnya tanda syukur orang sadayana ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan apa kita nyatakan semua itu? Ya, nyaeta pusat kegiatannya di masjid. Jadi masjid ini harus menjadi sentrum kegiatan, termasuk kegiatan kanggo ngabantuan wargi-wargi urang sadayana, ya, supaya mereka betul-betul merasakan hurriyah, kemerdekaan. Jadi merdeka teh nu paling esensi mah kahiji dina ibadah, gitu ya. Urang teh kana bebas ibadah, kapungkur mah teu tiasa bebas ibadah teh. Belanda kapungkur ngadamel kebijakan head kantor for Inlandszaken. Jadi aya kantor urusan agama ayeuna mah anu memata-matai kegiatan Islam. Ngaji diterjemahkeun teu meunang baheula, langsung ditewak ya ku Intel Belanda. Diasupkeun ka Banceu. Di Banceu teh seueur pisan ulama Islam ditewakan ku Walanda. Ya, karena mereka berusaha menyadarkan masyarakat supaya bangkit dari penjajah. Jadi hurriyah paling agama adalah hurriyah dengan kemerdekaan. Tina merdeka beragama, tina merdeka berpendapat dan sebagainya. Tapi hurriyah anu kedua, hurriyah secara ekonomi. Ibu dan bapak sekalian, Kiai Haji Samanhudi itu pendiri Syarikat Dagang Islam (SDI) yang semangatnya itu disemangati oleh Syarikat Islam. Ya. Syarikat Islam itu sudah menyadari dari dulu bahwa salah satu fondasi supaya umat Islam teh kuat nyata kudu aya kekuatan di bidang ekonomi. Maka dia kemudian menggalang kekuatan orang-orang yang berbisnis batik di Pekalongan, ya. Dugi ka ayeuna kan masih aya keneh warisan. Jadi jangan sampai dikuasai oleh orang lain, ya, sehingga kita tidak kebagian apa-apa. Nah, semangat ini masih bisa kita tularkan sampai hari ini. Bukan menjadi Islam radikal, bukan, gitu ya. Tapi kita kemudian menjadikan kemerdekaan ekonomi ini sebagai salah satu bagian dari kehidupan kita. Karena orang teh kagungan pendapatan yang besar, ya. Karena umat Islam kudu infak, kudu sedekah, kudu nulungan batur gitu ya. Nah, itu butuh penghasilan. Ya. Dan penghasilan itu ya ma'isyahnya sekarang mah kalau tidak bekerja ya berwirausaha. Ya, pilihan-pilihan itu harus kita lakukan dengan semangat. Rek didamel kudu jadi orang yang berprestasi dia di didamel. Rek berwirausaha kudu junun gitu ya. Junun teh artina nya naon anu dipikirkeun dilaksanakeun jeung berhasil. Nah, itu junun teh bahasa Arab sebenarnya mah. Jadi lebih kepada kemauan orang untuk melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sampai bisa berhasil. Nah, sesuai nama teh junun, ya. Cek bahasa Sunda mah hejo tihang gitu. Melaksanakeun sakedeuk wah ruplah itu ieu gitu nya. Wah, dagang capek dan sebagainya. Ya, nah memang orang mah kada berjuang hari hirup mah. Hirup teu berjuang mah ya kita sebenarnya menentang sunatullah, ya, karena hidup itu berjuang. Nah, janten dina orang mengisi kemerdekaan ini kita hidup damai, tapi kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai hurriyah itu.
ya. Jadi kemerdekaan dari sisi menjalankan agama, alhamdulillah orang mau merdeka ya. Bade ngalaksanakeun naon wae biasa gitu nya. Nah, terus orang sadayana merdeka dari bidang ekonomi tak ieu nu masih berat mah gitu ya. Kita sekarang ini belum menjadi pihak yang memiliki porsi besar di dalam perdagangan. Saat ini ada kurang lebih 62 juta UKM di Indonesia. Tapi ya ukurannya kecil-kecil, ya. Dibandingkan dengan perusahaan yang besar, kontribusinya itu tidak sampai 10% dari total PDB Indonesia. Nah, ini adalah PR kita bersama. Upami masjidna diberdayakeun sadayana jigana gitu ya, jigana ekonomi umat ini bisa bangkit, ya. Nah, jadi kita mulai dengan visi Masjid Sejahtera itu bukan apa-apa. Ada berbagai macam hadis yang disebutkan di akhir zaman teh orang kana uih deui ka masjid. Nah, saya waktu itu belum paham kenapa kita harus balik lagi ke masjid. Nah, ternyata masjid itu memiliki kekuatan jamaah. Jadi kalau kita berjamaah melaksanakan kebaikan, insya Allah apa yang kita cita-citakan bisa terlaksana, ya. Nah, syaratnya satu, umat Islam teh kata jika hiji bangunan anu utuh, kalbunyan wahid, ya, seperti bangunan yang menyatu. Nah, di Al-Quran itu digambarkan orang Yahudi itu digambarkan di dalam surat Al-Hasyr teh katingalina guyu gitu ya. Tapi disebutkan di Al-Quran seterusnya manehna teh tahsabuhum jami'an wa qulubuhum satta. Jadi katingalina ngahiji tapi hatina berjauhan. Ayeuna abdi ningali lain di Yahudi ayeuna kitu teh. Di umat Islam ayeuna silih gorengkeun ya, silih dadetkeun gitu ya. Teu upaya umat Islam maju siri gitu nya. Aneh sih teh. Geus suncat berarti di Yahudi ke umat Islam. Nah, jadi orang sering mengecam Yahudi tapi sifatnya diturutan ayeuna. Jadi katingalina guyub ya di masjid di hiji, tapi keluar di masjid luas diomongkeun. Jangan mau kieu. Wah, jadi ini yang akan merusak kita, ya. Jadi kita bisa menjadi besar, bisa menjalankan semua program yang tadi disebutkan Kang Yaya dengan baik. Syaratnya menjadi bangunan yang satu, ya. Yasuduna ba'duhum ba'dan. Orang Islam itu harus saling mendukung satu dengan yang lain, ya, karena budaya inti kita konon katanya gotong royong, ya. Dasarna pemitina bahasa Sunda mah sabilulungan, ya kan, aya laguna sabilulungan dasar gotong royong, ya. Sabilulungan sifat simprojong, nah gitu ya. Jadi sabilulungan itu saling mendukung, ya. Kita harus saling menunjang satu dengan yang lain. Sok ayeuna lamun aya program ditunjang ku sadayana kan jadi hebat ya. Tapi terkejut ini melihat potensi warga RW 15 ini. Ternyata setelah dibentuk dalam sebuah organisasi, wah, aya nu jago kana medsosna gitu ya. Aya nu jago di bidang ekonomina, aya nu piawe di bidang administrasinya. Nah, ini harus saling mendukung, ya. Bukan saling menyiarakan. Lamun aya kene kekurangan wargi urang mah cek pauju eta mah eta mah ilmuna kakarasa kitu gitu. Alamiah we gitu nya. Hampura we lah gitu ya. Nah, sambil kita berikan masukan, ya, supaya bisa lebih baik. Nah, itu semangat yang ingin ditumbuhkan di warga RW 15. Warga RW 15 itu jauh lebih guyup dibandingkan dengan warga yang lain. Saya berani mengatakan seperti itu karena saya juga mengamati warga-warga yang lain, ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita bisa saling mendukung, ya. Gotong royong teh gitu ya, sabilulungan teh.
karena PR kita masih banyak, ya, PR kita masih banyak. Nah, mudah-mudahan dengan memperingati 17 Agustus dan juga kita berada di bulan Muharram, bulan kemenangan para nabi, gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan itu ada di dalam ya dikabul ke Allah Subhanahu wa taala sadayana. Mangga urang doa kalau Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kesehatan, hidayah ke Allah Subhanahu wa taala sareng kakiatan dina ngawujudkeun naon rupi nu urang rencanakeun. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi adkhilni madkhala sidqi wa akhrizni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih doa sebelum sholat. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari Bapak Ustaz dari sore ini. Sebelum topik akbar ini kita tunggu, mohon Bapak dan Ibu nanti topik akbar ini insya Allah mungkin beberapa hari ke depan nanti akan dimasukkan ke channel YouTube DKM Ar-Rahman. Silakan untuk di subscribe yang suka nonton YouTube ya. Yang kedua di Facebook, yang suka nonton Facebook atau yang suka nonton Facebook, tolong untuk digabung dengan Facebook DKM Ar-Rahman. Dan juga yang suka di Instagram, silakan untuk didukung Instagram DKM Ar-Rahman. Ya, mudah-mudahan dari ketiga channel ini menjadi informasi dan di-share-kan sebanyak-banyaknya, menjadi ladang amal untuk kita semua, walaupun hanya dengan jempol dan sekilas, tapi bisa manfaatnya lebih banyak. Mari kita tutup kegiatan tabligh akbar ini dengan membaca hamdalah dan doa tutup kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di